Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Widiantara, NPM 2215061052. Saya dari kelas PSTID dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4, submodul 4.5, yaitu tentang creating simple function. Yang pertama yaitu adalah fungsi dua parameter. Maksudnya dua parameter itu dalam Python untuk mendefinisikan sebuah fungsi membutuhkan bisa saja membutuhkan dua parameter untuk yang dapat menggunakan sintaksis. Contohnya pada persamaan ini itu yang dinamakan fungsi dua parameter itu di sini param1 and param2. Di sini function name adalah nama fungsinya. Param1 dan param2 itu adalah nama dua parameter yang diambil oleh fungsi. Kita dapat mengganti nama tersebut dengan nama apapun yang kita sukai selama mengikuti aturan penamaan variabel dalam Python. Dalam blok kode fungsi, kita dapat menggunakan nama parameter seperti halnya variabel biasa untuk melakukan operasi apapun. Ketika memanggil sebuah fungsi, kita mengoper nilai untuk parameter dengan urutan yang sama seperti yang didefinisikan pada definisi fungsi. Contohnya di sini pada baris kelima itu terdapat nilai 3 dan 4. 3 dan 4 ini itu tiganya itu termasuk pada parameter pertama yang bervariabel 61 dan 4-nya itu termasuk ke parameter kedua yang dengan nama 62. Pada baris kelima dan keenam itu tersebut digunakan untuk memanggil fungsi yang telah dideklarasikan pada baris pertama sehingga sehingga program akan menghasilkan nilai output yang bernilai 7 di mana hasil tersebut diperoleh dari penyebelahan parameter kedua parameter pada baris kedua. Selanjutnya itu fungsi 3 parameter sama seperti sebelumnya yang 2 parameter. Di sini bedanya itu dapat menggunakan 3 parameter yaitu param1, param2, param3 ini termasuk 3 parameter. Contoh penggunaan 3 parameter itu di mana kita akan menampilkan sebuah kalimat dengan parameter nama, umur, dan negara. Contoh di sini parameter pertama itu dengan nama Raihan, parameter kedua itu umur yang dengan nilai 18 dan parameter ketiga itu country atau negara itu di parameternya itu adalah Indonesia. Jadi program akan menghasilkan output seperti yang diperintahkan. Yang pertama hello, terus program akan menampilkan nama yang diinginkan, terus you are yang telah dideklarasikan pada fungsi, terus akan menampilkan umur yang telah ditentukan itu 18 dan akan menampilkan years old and you are from itu sesuai dengan yang dideklarasikan dan akan menampilkan output Indonesia yang telah sesuai yang nilai yang diinginkan. Selanjutnya ada triangle and the Pythagorean theory. Teorema Pythagoras yaitu menyatakan sebuah segitiga siku-siku di mana kuadrat dari panjang sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Dalam Python, kita dapat membuat fungsi yang mengambil dua sisi dari segitiga siku-siku dan mengembalikan ke sisi miringnya. Seperti contoh di sini menggunakan teorema fungsi dua parameter, di mana yang parameter side 1 untuk sisi pertama dan side 2 itu untuk sisi kedua.
Di sini untuk teorema Pythagoras mengambil dua parameter yang mewakili panjang kedua sisi dalam segitiga siku-siku dan menghasilkan nilai panjang sisi miring yang menggunakan rumus teorema Pythagoras. Seperti contoh di sini sisi satunya untuk parameter pertama itu bernilai 3 dan parameter kedua bernilai 4. Maka langsung dimasukkan ke rumus di mana akan menggunakan teorema Pythagoras dengan fungsi Pythagorean theorem. Maka program akan menjalankan fungsi teorema Pythagoras di mana dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya ada factorial function. Di sini faktorial sendiri adalah hasil perkalian bilangan bulat positif hingga mencari suatu bilangan tertentu. Sebagai contoh pada faktorial kelima itu bisa dikalikan dengan cara 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai bernilai yang paling rendah yaitu 1. Maka akan hasilnya adalah 120. Dalam Python kita un- dapat menggunakan Python untuk menghitung faktorial dengan menggunakan fungsi faktorial underscore recursive. Pada fungsi di atas, kita dapat mengecek apakah input n itu sama dengan 0. Jika nilai n itu bernilai 0, maka kita akan mereturn 1 karena faktorial dari 0 itu sendiri adalah 1. Jika tidak, maka akan menggunakan fungsi rekursi yang telah dideklarasikan untuk memanggil fungsi faktorial rekursif. Dengan argumen n-1 bisa dilihat pada baris kelima, fungsi ini akan terus memanggil dirinya sendiri dengan nilai n, n yang maka dan nilai n-nya itu akan semakin mengecil hingga mencapai nilai dasar. Seperti contoh di sini nilai n-nya itu adalah 5, maka program akan merekursif nilainya sendiri dimulai dari yang kelima terus menjadi dikalikan dengan angka 4 karena n-1 yang pada baris kelima. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 terus sampai dengan 1. Maka program akan menghasilkan nilai 120. Selanjutnya Fibonacci fungsi. Fibonacci fungsi sendiri adalah seri bilangan di mana setiap bilangan adalah jumlah dari dua bilangan sebelumnya yang telah dideklarasikan. Seri ini bisa dimulai dari angka 0 dan 1. Terus berlanjut jadi 1, 2, 3. Nah, 3 ini hasil penjumlahan dari 2 dan tambah 1. Terus 5, 8. Nah, 5 ini hasil penjumlahan dari 3 dan 2 karena dua bilangan sebelumnya. Dalam dalam Python juga kita dapat menggunakannya untuk menghitung bilangan Fibonacci ini. Dengan fungsi sama seperti faktorial, bedanya di sini adalah Fibonacci underscore rekursif, menggunakan fungsi rekursif juga, sama seperti faktorial. Bedanya pada Fibonacci ini, itu pada baris ketujuh, di mana dia mendeklarasikan n plus 1 ditambah n maaf, n-1 ditambah dengan n-2. Bisa dilihat contoh di sini, kita menggunakan nilai n-nya itu adalah 7. Maka pada baris ketujuh itu ada fungsi n-1, maka 6. Dan
ditambah dengan N-2. N-nya itu 7 dikurang 2, jadi 5. Berarti 6 ditambah 5 sama dengan 13. 6, karena itu merupakan, karena di sini N-nya adalah 7. Selanjutnya ada rekursi on function. Res- Recursion adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi akan memanggil dirinya sendiri seperti yang saya sebutkan sebelumnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Rekursi dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dapat dipecahkan secara rekursif. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu ada faktorial dan Fibonacci. Di sini berikut adalah contoh faktorial menggunakan fungsi rekursif dideklarasikan dengan factorial underscore rekursif. Dan di sini kita inputkan nilai n-nya yang kita mau. Di sini memberi contoh dengan nilainya n-nya adalah 5. Dan berikut contoh Fibonacci yang menggunakan rekursif. Untuk pendeklarasiannya menggunakan Fibonacci rekursif. Di sini menggunakan nilai n-nya itu adalah 7. Rekursif sendiri dapat sangat berguna dalam situasi yang dimana masalah dapat dipecahkan secara rekursif. Namun, penggunaan rekursi ini dapat memakan banyak penyimpanan dan waktu jika penggunaannya tidak digunakan dengan baik. Maka sebaiknya pertimbangkanlah dahulu sebelum menggunakan rekursi dalam program. Begitu saya penjelasan dari saya mengenai modul 4, submodul 4.5 tentang mengenai Citing Simple Function. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.